Mungkin tidak pernah terpikirkan bagi kita semua mengapa di dunia ini ada hewan yang tak memiliki lidah. Bagi manusia sendiri, lidah adalah karunia Allah yang sepatutnya kita syukuri. Karena dengan lidah kita bisa berbicara, dengan lidah kita bisa merasakan manis, asam, dan pahit, dan dengan lidah juga kita bisa mengunyah serta menelan makanan. Tapi bagaimana jika ada suatu hewan yang dulunya memiliki lidah, namun karena alasan tertentu lidah mereka akhirnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu merupakan cerita tentang seekor ikan yang karena perbuatannya ia harus rela kehilangan lidah yang dimilikinya. Tapi kenapa demikian? Apa alasannya? Untuk itu simak video berikut ini ya. Inilah alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan lidah pada ikan serta hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Tapi buat kamu yang belum subscribe dulu ya, dan jangan lupa juga klik tombol like-nya. Kenapa ikan tidak memiliki lidah? Berbeda dengan hewan lain pada umumnya yang memang diciptakan tanpa lidah, ikan dahulu kala diceritakan sebagai salah satu hewan yang memiliki lidah. Cerita bermula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menciptakan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Di saat awal diciptakannya Adam alaihissalam, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat-malaikat agar sujud kepadanya, dan semua malaikat pun bersujud kecuali iblis. Iblis itu beralasan jika dirinya lebih baik daripada Adam, karena diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Dalam surat Al-A'raf ayat 11-18 kita juga bisa mengetahui alasan iblis tidak mau menyembah Adam. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis, dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Akibat kesombongannya karena tidak mau bersujud kepada Adam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melaknat dan mengusirnya dari surga serta menghapus mukanya, dan kemudian diturunkanlah iblis ini ke bumi. Sesampainya di bumi, iblis pun mulai berjalan hingga akhirnya berada di laut, dan pertama kali yang dijumpai oleh iblis ialah ikan. Iblis pun lalu berbicara kepada ikan tentang bagaimana penciptaan Adam alaihissalam. Iblis berkata, sesungguhnya Adam itu memburu dan mengambil binatang-binatang melata di laut dan daratan. Ikan yang mendengar cerita dari iblis ini langsung menyampaikan kepada binatang-binatang laut lainnya berita tentang Adam. Sayangnya, akibat hasutan dari iblis tadi, Allah tidak menyenangi perbuatan dari si ikan, dan akhirnya ikan tersebut dilaknat juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghilangkan lidahnya agar tidak lagi dapat menyampaikan berita yang tidak sebenarnya. Hikmah yang dapat diambil dari perbuatan ikan. Meski bisa sangat bermanfaat, lidah juga bisa menjadi sumber kehancuran seseorang. Karena jika kita banyak bicara yang tidak perlu dan malah menyesatkan seseorang, serta diam terhadap suatu kebenaran, maka hal tersebut merupakan sumber dari kerusakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang pada hari kiamat nanti datang membawa pahala sholat, zakat, dan puasa. Namun di samping itu ia membawa dosa mencela, memaki, menuduh zina, memakan harta dengan cara yang tidak benar, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Hadis riwayat Muslim. Sejahat-jahatnya manusia di hari kiamat ialah orang yang bermuka dua, yaitu orang yang datang pada sekelompok orang dengan salah satu wajahnya dan datang pada kelompok yang lain dengan wajah yang satunya lagi. Barang siapa yang mempunyai dua muka di dunia, maka pada hari kiamat kelak dia akan diberi dua mulut dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ad-Darimi. Oleh sebab itu, jika kita tidak tahu terhadap suatu persoalan, sebaiknya diam terlebih dahulu sebelum memperoleh jawaban dari ahli zikri atau orang yang ahli. Jika tidak, kata-kata kita yang tidak berdasarkan ilmu itu bisa menyesatkan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lebih baik diam jika dihadapkan terhadap persoalan yang belum kita ketahui. Akan tetapi ingat, tidak sekedar diam selamanya. Akan tetapi kita wajib mencari tahu jawaban yang belum kita ketahui. Kita mesti bertanya kepada ahlinya terhadap suatu persoalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi arahan, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Kita tidak diperintahkan untuk terus menjadi orang yang diam. Orang yang terus-menerus diam adalah orang yang bodoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan hal itu. Seringkali kita mendengar keluhan saudara-saudara kita. Saya masih awam, belum tahu apa-apa. Kata-kata ini terus ia ulangi. Islam tidak mengajarkan kita untuk terus menjadi awam. Sebab jika kita terus menjadi awam, maka kita akan terus menjadi orang yang diam. Padahal kita dituntut untuk mendakwahkan kebaikan, menyebarkan hikmah, dan meluruskan kebatilan. Alangkah baiknya jika lidah yang kita miliki bisa menjadi media taat kita kepada Allah. Kita bisa gunakan lidah untuk membaca Al-Quran, hadis, dan berkata baik. Jangan sampai malah menjerumuskan kita ke dalam neraka, karena lidah yang kita miliki digunakan untuk memfitnah, bersaksi palsu, gibah, dan memecah belah umat. Semoga saja kejadian dari dihilangkannya lidah ikan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan kita bisa lebih cerdas untuk menggunakan lidah serta semua anggota tubuh kita.